perkenalkan nama saya Uju Suparman dari kelas 1 MIA 1 dengan NIM 2253111024. Di sini saya akan mengerjakan tugas fisika 2 yang mana saya akan mengerjakan soal UAS dan UTS semester 2. Dan ini soalnya 1 dan 4, 2 dan 3. Nah, ada proses yang namanya diketahui, yaitu ada proses 1 ke 2, yaitu proses isotermal. Isotermal adalah suhu tetap dengan kalor sama dengan 350 Joule. Proses 2 ke 3, yaitu isohorik, bisa disebut dengan volume tetap dengan kalor, dikarenakan si volumenya itu di dalam soal itu melepaskan kalor, jadi hasilnya itu Qout sama dengan min 200 Joule. Proses 3 ke 1, yaitu proses isobarik. Isobarik yaitu tekanan tetap. Dalam soal itu penambahan kalor saya disebutkan bisa dengan Q masuk, yaitu 900 Joule. Ada Pi 1 sama dengan 0,008, Pi 2 sama dengan Pi 3 sama dengan 0,001. Ditanyakan A. Menentukan sketsa diagram. B. Proses 1 ke 2. C. Proses 2 ke 3. D. Proses 3 ke 1. E. Proses internal energi. Yang di sini saya akan menentukan sketsa diagram, yang mana di sini mengerjakan soal A. Oke, gambarnya ada vertikal dan horizontal. Di sini P, di sini volumenya dengan satuan meter kubik. Bar. Di sini ada satu bar sampai 4 bar, yang mana di sini 1 bar, ini 4 bar. Pertama, data tekanan dan volume pada setiap keadaan ditentukan. Di sini ada 3 titik. Titik pertama berada pada tekanan 1 bar ke sini. Titik pertama. Dan dengan volumenya 0,008 meter kubik. Untuk titik kedua ada di posisi di tekanan 4 bar, yang mana dengan volumenya 0,001. Untuk titik ketiga pada tekanan 1 bar di sini, tekanan 1 bar dari sini ke sini, karena posisinya yang ketiga, dan volumenya 0,001. Di sini saya akan langsung menggambarkan diagramnya. Sekarang yang proses 1 ke 2. B. Menghitung delta U 1 ke 2 sama dengan 0, karena proses isotermal atau bisa disebut dengan suhu tetap.
dengan rumus W sama dengan 0. Selanjutnya C, proses 2 dan 3, yaitu isohorik. W dengan rumus W 2-3 sama dengan P dikali delta U, sama dengan P delta U nya diketahui 0, P dikali 0 sama dengan 0, yaitu ini adalah salah satu proses isohorik. Sekarang bagian D. Yang D itu proses 3:1 isobarik, tekanan tetap Q masuk, bisa disebut dengan Q masuk dengan rumus W sama dengan Pi dikali delta U. W 3:1 sama dengan Pi dikali, P dikali delta U, sama dengan Pi nya diketahui di dalam soal 1 bar sama dengan 10⁻5 PA. 10⁻5 buka kurung Pi 2 dikurangi Pi 1 tutup kurung sama dengan 10⁻5. Pi 2 diketahui dari gambar diagram di sini, yaitu 0,01 dikurangi Pi 1 nya 0,008 tutup kurung. 10⁻5 0,01 dikurangi 0,08 hasilnya 7 kali 10 min 3, hasilnya 700 Joule. Untuk yang di dalam soal itu adalah proses internal energi ya, yang mana menghitung delta U total siklusnya. Karena sistem mengalami siklus dan kembali ke dalam awal. Dengan keadaan awal, maka jumlah perubahan energi dalam selama satu siklus harus sama dengan 0. Hasil perhitungan menunjukkan delta U sama dengan 0 tambah U2 ke 3 tambah U3 ke 1 sama dengan 0 tambah buka kurung min 200 Joule. Kenapa min 200 Joule? Karena si kalornya itu dilepaskan sehingga menjadi min 200 Joule ditambah 200 sama dengan 0. U2 ke 3 sama dengan Q dikurangi W, yang mana Q nya diketahui yaitu min 200 Joule. Min 200 dikurangi W nya berapa? Yaitu 0 yang ini. Nah, 0 sama dengan min 200 Joule. U3 ke 1 sama dengan Q dikurangi W, yang mana si kalornya itu ditambahkan, yaitu yang Q masuk 900 Joule. 900 dikurangi 700 yang ini sama dengan 200 Joule. Baik, untuk soal nomor 1 UAS sudah saya kerjakan. Selanjutnya akan mengerjakan soal nomor 4. Next, kita akan mengerjakan nomor 4. Soal nomor 4 yang mana diketahui diameter silinder D sama dengan 30 mm, dikonversikan ke meter menjadi 0,03 meter. Panjang silinder, diketahui panjang silindernya P sama dengan 250 mm, dikonversikan ke meter menjadi sama dengan 0,25 meter. Massa jenis baja sama dengan 7.850 kg meter kubik. Color jenis baja C sama dengan 0,46 kJ per kilogram derajat Celcius. Dengan
suhu awal sama dengan 25 derajat Celcius, suhu akhir 800 derajat Celcius. Sehingga perubahan suhu delta T sama dengan 800 dikurangi 25 sama dengan 775 derajat Celcius. Nah, untuk yang A yaitu proses menghitung volume silinder. Volume karena benda berbentuk silinder, maka volumenya dihitung menggunakan rumus Pi sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali. Sekarang langsung ke rumus jari-jari silinder, yaitu sama dengan R sama dengan D per 2, yang mana sama dengan R sama dengan, kita udah ketahui si D-nya itu 0,03 mm atau 30 mm dikonversikan ke meter, yaitu 0,03 meter. 0,03 per 2, sehingga hasilnya sama dengan 0,015 meter. Kemudian masukkan rumus volumenya, yaitu sama dengan di sini Pi sama dengan Pi dikali 0,015 tutup kurung kuadrat dikali 0,25. Pi sama dengan 0,001767 meter kubik. Ini adalah volume silinder. Selanjutnya menghitung massa silindernya. Di sini massa, di sini aja massa dengan menggunakan rumus sama dengan M sama dengan Rho dikali Pi. Dengan disubstitusikan nilai massa jenis dan volume, yaitu M sama dengan 750 dikali 0,001767. M sama dengan 1,387 kilogram dengan satuan kilogram. Lanjutnya bagian perubahan suhu dengan menggunakan rumus delta T sama dengan 775 derajat Celcius yang kita ketahui dari sini ya teman-teman. Nah, dari sini sama dengan Q sama dengan MC delta T, yang mana masanya kita udah diketahui ya teman-teman. Masanya 1,387 dikali 0,46, ini 0,46 dikali perubahan suhunya, yaitu ini 775, sehingga mendapatkan hasil 494,46. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan yang B. Ubah kalor ke joule. Sama dengan Q sama dengan 494,46 dikali 1000 sama dengan 494,46
460. Baik, sekarang kita lanjut soal nomor 2 UTS, yang mana di sini saya sudah melihat soal, diketahui di sini ada massa jenis baja sama dengan 7,85 gram per cm kubik, dan saya konversikan menjadi 750 kg meter kubik. Selanjutnya ada massa jenis air. Seribu kilogram per meter kubik. Diameter silinder dengan 50 mm dikonversikan ke meter menjadi 0,05 meter. Dengan jari-jari R sama dengan D per 2 0,025 meter. Ini di sini ya. Selanjutnya panjang silinder. Atau bisa disebut dengan H sama dengan 150 mm dikonversikan menjadi meter 0,15 meter. Di sini ada percepatan gaya gravitasi G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Yang ditanyakannya di sini ada A, buktikan bahwa baja akan tenggelam. B, tentukan besar gaya Archimedes yang terjadi atau gaya apung. C, gambarkan diagram benda bebas. D, tentukan percepatan. Yang mana di sini saya akan langsung jawab pertanyaan yang A. Yang ditanyakan itu buktikan bahwa baja akan tenggelam. Nah, di sini saya udah diketahui ya, teman-teman, di sini ada massa jenis baja, ada massa jenis air. Ternyata setelah saya ketahui massa jenis baja yaitu hasilnya dengan 750 kg per meter kubik, teman-teman. Nah, yang massa jenis airnya sudah diketahui dengan hasil ini ya, 1000 kg per meter kubik. Nah, dikarenakan massa jenis baja lebih besar daripada air, jadi yaitu 750 lebih besar daripada air 1000. 1000 . 1000 kg. 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 1000 k
massa jenis baja lebih besar daripada air. Yang B, menentukan gaya Archimedes atau menentukan gaya apungnya. Menentukan gaya apung. Yang mana di sini dengan rumus Pi sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali H. Yang mana di sini kita sudah diketahui ya. Di sini tuh mau menentukan gaya apung. Nah, yang mana di sini udah diketahui dengan H-nya, diameternya berapa, dan di sini untuk Pi-nya 3,14 dikali dengan jari-jari berarti ya teman-teman. Dikali dengan jari-jari. Jari-jarinya berapa? 0,025 pangkat 2 dikali dengan tinggi. Tingginya udah dikonversikan menjadi 0,15 meter. 0,15 meter. Nah, tinggal kalikan. Pi sama dengan 3,14. Ini 0,025 pangkat 2 menjadi 0,00625 dikali 0,15. Pi sama dengan 0,0002945 meter kubik dengan satuannya meter kubik ya. Selanjutnya di sini sudah menentukan gaya apung, langsung kita hitung kembali gaya Archimedes dengan rumus FA itu gaya apung ya, sama dengan massa jenis air dikali percepatan gravitasi dikali Pi sama dengan, ini sudah diketahui massa jenis airnya 1000 dengan gaya gravitasinya 9,8. Pi-nya udah diketahui ini ya teman-teman, 0,002945 dengan hasil gaya apungnya 2,89 Newton. Nah, ini menentukan hasil gaya apung. Dicari dulu Pi-nya, lalu hitung Archimedes atau gaya apungnya. Sekarang yang C, diagram benda bebas. Diagram benda bebas. Yang mana di sini saya akan menggambarkan sebuah kotak. Nah, saya akan arahkan W itu ke bawah ya arahnya. W itu gaya berat. Terus untuk ke atas FA, yang mana FA itu adalah gaya apung. Dengan hasil tadi 2,89 Newton. Nah, untuk panjangnya itu 150 mm. Nah, di sini karena gaya berat lebih besar daripada gaya apung, benda bergerak ke bawah sehingga tenggelam. Nah, ini misal air bendanya di sini jadi tenggelam karena gaya berat lebih besar daripada gaya apung, bendanya bergerak sehingga tenggelam. Oke, untuk diagram benda bebasnya sudah diketahui ya, sudah terjawab. Sekarang kita lanjut ke D, yang mana D itu
menghitung percepatan tenggelam benda. Percepatan, dikarenakan kita harus mencari tahu percepatannya, maka dari itu kita harus tahu dulu masanya dulu, mencarinya masa dulu. M, karena di sini belum diketahui ya si masanya berapa. M sama dengan masa jenis baja kali pi sama dengan, udah diketahui ya masa jenis baja itu 708,50 kg per meter kubik, yang mana pi nya kita udah dikasih tahu yang ini ya, udah ada hasilnya yang pi kali 0,002945, yang mana dengan hasilnya si masanya 2,31 kg dengan satuannya kilogram. Selanjutnya kita mencari, hitung dulu gaya beratnya, karena di sini belum diketahui ya gaya beratnya berapa. Gaya berat, yang mana gaya berat itu satuannya itu W. Mana W itu gaya berat dengan rumus M dikali G, masa dikali gaya gravitasi. Kita sudah diketahui masanya 2,31 kg. 2,31 dikali 9,8, yang mana masa si W nya itu 22,67 Newton. Kita lanjut ke sini, mohon maaf ya, langsung sini. Sigma F sama dengan W dikurangi FA, yang mana W itu gaya berat, FA itu adalah gaya apung. Sigma F sama dengan W nya tadi berapa? W nya 22,67 dikurangi si F nya tuh berapa, si F nya 2,89 sama dengan sigma F dengan hasil 19,18 Newton hasilnya. Selanjutnya untuk menghitung percepatan, dikarenakan si masanya udah diketahui, si W nya udah diketahui, maka kita akan langsung menghitung percepatannya. Sigma F sama dengan M dikali A sama dengan sigma F per M, yang mana A sama dengan sigma F nya 19, per masanya 2,31 sama dengan hasilnya 8,57 meter per second. Beres. Nah, ini adalah jawaban dari saya untuk soal nomor 3. Next kita akan mengerjakan soal nomor ini soal nomor 2 UTS. Next kita akan mengerjakan soal UTS nomor 3. Baik, sekarang saya akan mengerjakan nomor 3 UTS. Soal nomor 3 soal UTS, yang mana di sini saya sudah mengetahui dalam soal ada apa aja. Diketahui di sini ada panjang balok panjang 6 cm, dikonversikan ke meter menjadi 0,06 meter. Ada lebar balok dengan ukuran 4 cm, dikonversikan menjadi 0,04 meter. Tinggi balok sama dengan 5 cm, dikonversikan ke meter menjadi 0,05 meter. Selanjutnya ada massa benda 942 gram, dikonversikan ke kilogram menjadi 0,942 kilogram.
Di sini saya mengetahui ada suhu temperatur yang mana di sini saya tuliskan ada T1 sama dengan 650 derajat Celcius, T2 ada 25 derajat Celcius, dan koefisien konveksinya saya tuliskan menjadi H yaitu 10. Terus ada kalor IC yaitu C sama dengan 500. Ini yang saya ketahui dan ini ditanyakan. Tanyakan ada A, menentukan kalor yang dilepaskan. B, menentukan waktu pendinginan. Baik, diketahui sudah, ditanyakan sudah, apa saja yang harus ditanyakan, dan saya akan mengerjakan jawabannya. Jawab yang A, menentukan kalori yang dilepaskan, yang mana di sini saya akan menggunakan rumus perubahan suhu terlebih dahulu ya, yang mana ada delta T sama dengan T1 dikurangi T2, yang mana T1-nya 650 dikurangi 25, yang mana hasilnya 625 derajat Celcius. Untuk perubahan suhunya sudah diketahui, maka saya akan menghitung kalornya, yang mana di sini untuk rumus mencari kalor itu ya adalah Q menggunakan rumus persamaan ya. Q sama dengan M dikali C dikali delta T, yang mana M-nya itu massa benda yaitu 0,942 dikali C-nya itu 500. Terus dikali delta T-nya kan udah ada tuh, perubahan suhunya menjadi 625. Maka hasilnya 294,375 Joule, karena kalor itu satuannya adalah Joule. Lanjut sekarang ke B. Perubahan suhunya sudah ada hasilnya 625, dan untuk kalornya, menentukan kalori yang dilepaskannya udah ada 294,375. Sekarang lanjut ke B, menentukan waktu pendinginan, yang mana di sini saya akan menghitung luas permukaan balok dulu terlebih dahulu dengan menggunakan rumus A sama dengan 2 dikali 2 buka kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar dikali tinggi. Itu adalah rumus balok, yang mana sama dengan A 2 buka kurung panjangnya 0,06 dikali lebarnya 0,04 ditambah panjangnya 0,06 dikali tingginya 0,05 ditambah lebarnya 0,04 dikali tingginya 0,05, yang mana di sini udah diketahui ya, untuk panjangnya lebarnya di dalam diketahui yang di atas ini untuk panjang baloknya, ini lebarnya, ini tinggi baloknya, ini massa bendanya. Dan selanjutnya kita jumlahkan 0,0024 ditambah 0,003 ditambah 0,002, dan hasilnya 0,0148 meter kuadrat. Ini untuk hasilnya, untuk hasil dari ruas permukaan balok. Lanjut sekarang bakal menghitung menentukan waktu pendinginannya dan berapa hasil detiknya dan berapa hasil menitnya. Jadi dari detik diubah ke menit. Untuk rumus menghitung waktu pendinginan menggunakan rumus, mohon maaf saya dikesinikan, Q sama dengan H dikali A T1 dikurangi 2, yang mana rumus ini saya akan disubstitusikan menjadi, dikarenakan ini mencari waktu,
bakal ingin disubstitusikan menjadi T sama dengan Q per H dikali A dikali T1 dikurangi T2, yang mana ini tinggal masukin yang tadi ya. Sama dengan T sama dengan Q-nya udah diketahui ya, 29475 Joule. T sama dengan 294.375 per H-nya ini 10, yang mana H-nya 10. A-nya si baloknya kan berarti ruas permukaan balok. A-nya udah diketahui 0,0148, dan dikali ini untuk delta T-nya udah diketahui ya. Ini. Nah, ini yang ini 625. Lalu sekarang kita jumlahkan menjadi T sama dengan 294.375 per ini kita jumlahkan dikalikan menjadi 92,5, lalu hasilnya T sama dengan 4 second. Itu untuk waktunya. Kita ubah dulu ke detik. T sama dengan 3182,4 per 60, karena kan 1 menit itu 60 detik, jadi dibagi 60, T sama dengan 53,0 menit. Jadi hasilnya untuk waktu pendinginan itu adalah 53 menit. Jadi gitu. Baik, sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan ketika saat penjelasan dalam mengerjakan soal tugas ini. Saya Ujib Suparman izin pamit undur diri. Wabil taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.